Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nur Aziza. Saya seorang mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM PO 71420322142. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan materi mengenai cara-cara memblast primer dan cara-cara penggunaan PCR itu sendiri. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja. Prosedur pemeriksaan PCR identifikasi jamur menggunakan primer ITS 1 dan ITS 4. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan video, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apakah PCR itu sendiri. Tes PCR atau polymerase chain reaction adalah pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi material genetik seperti DNA atau RNA virus. Prosedur tes PCR itu sendiri meliputi beberapa tahapan, seperti pengambilan sampel, ekstraksi materi genetik dari sampel, amplifikasi, dan pembacaan hasil. Adapun alat dan bahan dalam pemeriksaan primer ini adalah alat yang pertama adalah mesin PCR Biorad. Yang kedua adalah gel dock. Alat yang ketiga adalah mesin elektroforesis. Alat yang keempat adalah sentrifuge. Yang kelima adalah water bath. Yang keenam, laminar airflow. Yang ketujuh, biosafety cabinet tipe 2. Yang kedelapan, mikropipet dengan ukuran 1000, 100, 20, dan 10 mikron. Yang kesembilan, cetakan agarosa. Yang ke-10, tips dengan ukuran 1000, 100, 20, dan 10 mikron. Alat ke-11, tabung Eppendorf. Alat ke-12, tabung PCR. Alat ke-13, Erlenmeyer. Dan alat yang terakhir adalah gelas ukur. Kemudian lanjut ke bahan. Bahan yang pertama adalah sampel. Bahan yang kedua adalah primer. Untuk menentukan primer, kita harus blast primer terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk ke dalam Google Chrome. Di Google Chrome ini, di bagian pencariannya, kita ketik NCBI. Nah, lalu kita enter. Nah, di pencariannya ini akan tampil di website pertama itu ada National Center for Biotechnology Information. Nah, teman-teman di sini kita klik. Lalu akan tampil bagian yang seperti ini. Di bagian kanan di Popular Resources itu kita ambil blast. Kita scroll sedikit. Nah, di sini ada nucleotide blast dan protein blast. Nah, di sini kita ambil nucleotide blast. Nah, akan tampil seperti ini. Kita masukkan FASTA dari primer jamur yang ingin kita ketahui. Contohnya itu ini. Nah, yang saya ingin cari di sini tuh jamur Candida albicans. Jadi inilah FASTA dari Candida albicans. Lalu kita scroll lagi, akan muncul, kita akan masukkan di sini di bagian organismenya itu. Organisme apa yang ingin dicari. Contohnya saya ingin cari Candida albicans. Ketiknya perlahan-lahan ya. Candida Alangkah lebih baiknya kalau kita tulis semuanya saja. Nah, di barisan pertama itu ada Candida albicans yang taksit ini, langsung kita pencet.
Kita turun, scroll lagi, kita blast. Nah, akan tampil seperti ini. Dia menunjukkan this page will be automatically updated in 2 seconds. Di sini kita harus menunggu untuk beberapa saat dan muncullah hasilnya yang kita ingin ketahui ya. Nah, di sini ada beberapa description dari Candida albicans ya, tinggal kita pilih saja. Nah, pada description yang sebanyak ini tuh kita ambil yang Candida OD5. Kita cari dulu OD5-nya di mana? Oh, OD5 yang ini ya. Ini. Lalu kita ketik yang ini, klik yang paling kanan. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat genbank dari Candida albicans yang kita ingin ketahui tadi sampai ke originnya. Ini kita dapat copy. Nah, lalu kita copy dulu ya teman-teman. Atau juga ke teman-teman bisa copy yang ini saja, originnya. Nah teman-teman, setelah kita copy dari Candida albicans itu, genbank dari Candida albicans, kita masuk ke dalam Word, lalu kita paste ya. Inilah tampilan ketika kita sudah paste genbank dari Candida albicans. Nah, dapat dilihat saya paste itu dari atas ya, semuanya sampai origin. Teman-teman juga bisa pastenya dari kopinya dan kopasnya itu dari origin ini saja. Jadi setelah kita paste, kita bisa cocokkan dengan di sini dengan yang ITS 1. Nah, teman-teman ingat kan FASTA yang kita masukkan di awal kita ingin blast tuh? Nah, yang kita masukkan di dalam kolom FASTA itu adalah ITS 1. Nah, di ITS 1 itu kita akan cocokkan dengan barisan pertama. ITS 1 ini diambil dari jurnal referensi, primer jurnal referensi. Dapat kita ambil ITS 1 dari primer jurnal referensi. Kita ambil dulu ITS 1-nya ya teman-temannya. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, teman-teman, di sini kita rapikan dulu. Lalu kita cocokkan dengan di barisan pertama ya, teman-teman, antara ITS 1 dengan barisan pertamanya. Cocok ya, teman-teman? Ya, kemudian di bagian bawahnya ini kita masukkan ITS 4 ya, teman-teman. ITS 4 ini kita ambil dari primer jurnal referensi, sama halnya dengan ITS 1. Nah, kita copy dulu ya. Lalu kita paste dalam sini. Nah, sudah terpaste. Lalu kita rapikan. Kita tap-tap sedikit, kita rapikan. Oke. Kemudian kita komplementerkan ya teman-teman, basa nitrogen yang ada di ITS 4 itu kita komplementerkan. Komplementerkan dengan cara timin berpasangan dengan adenin, sitosin berpasangan dengan guanin. Maka kita komplementerkannya teman-teman. Ya, adenin, guanin, adenin, guanin, sitosin, guanin, adenin, timin, adenin, sitosin, timin, adenin, sitosin, dan guanin. Nah, teman-teman, setelah kita komplementerkan, kita tuliskan di situ komplementer ya, salah saya kebalikan. Oke, komplementer kita ketik. Lalu di bagian bawahnya
basa nitrogen yang ada di bagian komplementer itu kita balikkan ke depan. Jadi yang paling belakang itu kita letak di paling depan. GCATAT CAATAAG CGGAGGA. Oke ya teman-teman, kemudian kita ketik lagi kebalikan supaya kita tidak bingung. Nah teman-teman, di bagian kebalikan itu kita copy lalu kita samakan dengan yang barisan terakhir ini, kita cari kesamaannya dengan bagian kebalikan yang sudah kita balikkan dari komplementer tadi. Nah kita cari, oke, kita dapat di bagian sini, lalu kita warnai ya supaya tidak bingung ya. Kita warnakan warna merah, kita rapikan, kita sesuaikan dengan barisan terakhir itu ya. Nah teman-teman, sudah jelas kan, sudah sama kan antara barisan terakhir dengan ITS, kebalikan dari ITS komplementernya ITS 4. Nah beginilah teman-teman caranya kita mencari primer. Bahan yang ketiga adalah enzim PCR Gotak Master Mix Green. Bahan yang keempat RNAC Free Water. Yang kelima agarosa. Yang keenam ethidium bromida. Ketujuh TBE buffer 0,5. Dan yang terakhir DNA leader atau marker 100 BP. Setelah alat bahan, kita masuk di prosedur kerja. Prosedur kerja ini memiliki tahapan ekstraksi, mixing, running, dan elektroforesis. Yang pertama, tahapan ekstraksi. Tahap pertama yaitu preparasi sampel. Dimasukkan sampel kultur sel di dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mili lalu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Supernatan yang terdapat pada masing-masing tabung Eppendorf dibuang ke dalam tempat pembuangan. Setelah dibuang supernatan, ditambahkan 200 mikron PBS atau fosfat buffered salin pada masing-masing tabung. Setelah penambahan PBS, ditambahkan pula 20 mikron proteinase K pada masing-masing tabung. Campuran yang terdapat dalam tabung Eppendorf tadi dihomogenkan menggunakan vortex selama 10 detik. Ditambahkan 200 mikron GSB buffer vortex lalu diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit di mana tiap 5 menit di vortex. Kemudian DNA binding. Ditambahkan 200 mikron etanol absolut pada setiap tabung sampel selama 10 detik. Dihomogenkan kembali dengan vortex selama 10 detik. Sampel dimasukkan ke dalam GS column dalam 2 mili collection tube. Pada masing-masing sampel diberikan kode sampel pada penutup GS column. Semua campuran tadi dipindahkan ke dalam GS column. Sampel kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm selama 30 detik. Dibuang supernatan sampel yang ada pada collection tub. Tahap pencucian. Ditambahkan 400 mikron W1 buffer ke dalam GS column. Masing-masing sampel disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm selama 30 detik. Dibuang cairan yang mengalir ke collection tube. Ditambahkan 600 mikron wash buffer ke dalam GS column.
Sampel disentrifugasi lagi dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm selama 30 detik. Dipindahkan GS kolom kering ke dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mili bersih. Sampel kemudian disentrifugasi kering dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm selama 3 menit. Tambahkan 100 mikron elution buffer yang telah dipanaskan ke tengah kolom matriks dan dibiarkan selama 3 menit. Kembali disentrifugasi dengan kecepatan 14 sampai 16.000 rpm selama 30 detik. GS kolom dibuang dan cairan yang terdapat pada tabung Eppendorf merupakan DNA produk yang siap untuk di PCR. Lanjut di tahapan mixing. Berikut komponen-komponen yang akan di-mixing. Diambil Gluta-Green Master Mix sebanyak 2 kali. Dimasukkan upstream primer sebanyak 10 mikron. Dimasukkan pula downstream primer sebanyak 10 mikron. Kemudian dimasukkan DNA template dan nukleus free water. Campuran tadi dipindahkan ke dalam tabung 250 mikroliter. Lalu, sampel ditambahkan hingga volume 50 mikroliter. Tahapan selanjutnya, tahapan running. Masing-masing sampel tadi dimasukkan ke alat PCR. Proses amplifikasi PCR akan berlangsung dengan tahapan denaturasi, annealing, extension, pendinginan, dan cycler number. Pada cycle pertama itu sebanyak 1 kali suhu 95 derajat. Pada cycle kedua sebanyak 25 Celsius dengan 3 step. Step pertama suhu 95 derajat Celcius, step kedua suhu 55 derajat Celcius, dan step ketiga suhu 72 derajat Celcius. Pada cycle ketiga sebanyak 1 kali suhu 70 derajat Celcius. Pada tahap terakhir yaitu tahapan elektroforesis. Pertama, pembuatan gel. Ditimbang 2 gram agarosa dan dilarutkan dalam 100 ml TBE buffer 0,5 untuk mendapatkan larutan agarosa 2%.
Yang kedua, dicampurkan agar rosa dan TBE buffer 0,5 dan dipanaskan hingga larut, kemudian ditunggu hingga agak dingin. Ditambahkan 5 mikroliter ethidium bromida. Larutan agar rosa dituang ke dalam cetakan dan ditunggu hingga beku. Yang kedua, pembuatan DNA marker. Sebanyak 25 mikroliter DNA 100 BP leather dimasukkan ke dalam tube berisi 1 ml blue juice loading dye dan dicampur untuk marker. Label tube dicopot dan diganti menjadi marker. Gel yang telah dibeku dimasukkan ke dalam elektroforesis dan direndam dalam larutan TBE 0,5. Sebanyak 8 mikroliter amplikon hasil PCR ditambahkan dengan 2 mikron blue juice loading dye dicampur dan dimasukkan ke dalam sumur-sumur gel sebanyak 10 mikron. Pada lubang pertama, ditambahkan 10 mikroliter DNA leather 100 BP dan dimasukkan ke dalam sumur di dekat kontrol positif. Elektroforesis dihidupkan dan dijalankan dari muatan negatif ke muatan positif pada 100 ampere dan 60 menit. Setelah elektroforesis, dilihat pita yang terbentuk. Apabila pita sejajar dengan kontrol positif, berarti hasil positif. Setelah elektroforesis, gel beserta traynya diangkat. Setelah diangkat, kita potong gel agar rosa agar membentuk bentukan yang ingin kita masukkan ke dalam UV trans. Pintu alat gel dock dibuka, tekan tombol APY jika diperlukan, letakkan gel di bagian tengah, kemudian pintu alat ditutup. Setelah pengaturan gel selesai, tekan tombol trans UV on. Pilih auto expose atau manual expose. Apabila gambar yang diinginkan sudah terlihat dengan baik dan jelas, klik freeze. Lalu, keluarkan gel agar rosa jika sudah selesai. Setelah selesai diedit, gambar dapat di-save dan kemudian diklik print dan mendapatkan hasil dalam bentuk foto. Berikut foto yang didapatkan. Nah teman-teman, itulah tadi video mengenai praktek memblast primer dan penggunaan PCR. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.